Halo semuanya guys, kembali sama gua di Sidan Maulana dan hari ini saya akan membahas tentang ujian tersulit di dunia di negara siapa yang kita punya kayak si Yao Ming sama Zhou Guanyu juga gitu ya. Itu yang di seluruh dunia itu negara ujiannya itu Gaokao. Nah, di Cina gitu ya Gaokao. Nah, saya tahu Gaokao itu ujian yang paling sulit untuk masuk universitas di Cina. Seperti Tsinghua, Shanghai, dan Peking dan Gaokao. So, bagaimana sejarahnya dan apa itu Gaokao dan juga gimana sesulit itu masuk Gaokao, belajar Gaokao ini. So, don't forget to like and subscribe and share to your family and friends. So, let's begin the video guys. Gaokao yang merupakan ujian tinggi gitu ya. Gao artinya tinggi, kalau kau tuh ujian. Gaokao ini merupakan ujian masuk universitas yang paling sulit di dunia gitu ya buat universitas ke Tiongkok gitu ya. Nah, sejarah Gaokao ini pertama kali diadakan pada tahun 1952 hanya 3 tahun sebelum Partai Komunis Tiongkok itu muncul. Nah, tapi pada tahun 1966 Cina mengalami revolusi kebudayaan seperti berarti Gaokao dihentikan berjalan sementara. Hal ini membuat Universitas Tiongkok pada tutup sama persekusi kaum intelektualnya juga sama gitu ya. Nah, setelah 11 tahun lamanya, Gaokao kembali diadakan dan bertahan sampai sekarang. Nah, kita tahu Gaokao itu merupakan ujian yang paling sulit gitu ya. Ini memang tahu tuh, Gaokao itu memang sekarang tuh udah bakal jadi sulit dan juga Gaokao ini bakal menjadi menentukan masuk universitas sekaligus ujian demi mengurangi kemiskinan di Tiongkok sana gitu ya. Nah, Kakao ini bukan rahasia umum di Cina. Pelajar yang mau ikutan kuliah harus ikut Kakao supaya bisa masuk universitas. Nah, Kakao tetap diadakan pada tanggal 7 sama 8 Juni yang berlangsung setiap 10 jam dalam 2 hari. Dalam sehari, Kakao memiliki waktu 5 jam dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, sekaligus soal ujian yang beda-beda dan persis dengan mata pelajaran. Nah, tahun 2024 jumlah peserta Kakao itu paling banyak dalam sejarah dan juga 2025 menjadikan Kakao itu jumlah pesertanya itu terbesar kedua. Kalau 2024 itu 13,42 juta, sedangkan 2025 itu 13,5 juta gitu ya. Nah, alasan kenapa peserta Kakao yang paling besar yaitu bukan karena populasi Tiongkok yang gede gitu ya, melainkan standar pendidikan Tiongkok yang paling tinggi. Nah, peserta Kakao yang bikin persaingan jadi ketat tuh bikin soal-soal Kakao tuh malah susah gitu ya. Nah, mata pelajaran buat Kakao itu bervariasi, ada Mandarin, matematika, bahasa asing, dan juga pilihan yaitu sains dan humanitaria. Nah, bahasa asing itu memang bervariasi, ada bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Jepang, Jerman, dan Rusia. Nah, kalau pilih sains, pelajaran itu fisika, kimia, sama biologi. Kalau pilih humanoria, itu pelajarannya itu sejarah, politik, sama biografi. Soal Gakko ini bukan cuma pilihan gandanya saja. Kalau esainya aja lebih banyak nih. Seperti esai pelajaran bahasa dengan artikel dengan topik yang sudah ditentukan gitu ya. Panjang esai sekaligus jawabannya mikro itu minimal kan 150 kata. Sama esai makro ini minimalnya ini 700 sampai 800. Lu bayangin gitu ya. Kalau misalkan kalau ngerjain esai-esai di mana kau itu panjang banget gitu ya. Misalkan kalau sampai 250 atau 800 atau 650 atau apa gitu ya. Wah, bikin terganggu gitu ya. Nah, kalau jawaban semua soal itu yang sama gitu ya, skor sempurnanya ini 750. Nah, buat diterima masuk universitas menengah ke atas, skor Gakau minimal 500 gitu ya, yaitu makin besar skornya, makin elit kampusnya, terus bisa masuk Tsinghua, Shanghai, sama kawan-kawan gitu ya. Nah, buat yang skor minimal 350 bakal masuk universitas menengah gitu ya.
Kalau skornya di bawah 350 masuknya ya universitas yang menengah bawah. Kalau misalkan yang nggak cukup itu ya harusnya ikut Gaokao tahun depan gitu. Ini memang Gaokao ini memang menjadi ujiannya ya agak sulit gitu ya buat masuk ya. Agak sulit-sulit banget tuh mau masuk universitas di Cina gitu ya. Ada susah banget gitu ya. Well, meskipun Gaokao itu agak penting di Tiongkok, tindakan penertibannya itu menghindar kecurangan, menjaga konsentrasi peserta ujian. Soal-soal Gaokao itu malah dijaga gitu ya, karena biar gak ada kebocoran data ataupun kebocoran itu tuh jawaban gitu ya. Misalkan kalau kebocoran soal ya nggak boleh gitu ya. Nah, dan juga soal-soalnya ini bakal yang bawa truknya ini malah dilacaknya pakai satelit biar keamanan biar kertasnya itu kerahasiaannya itu terjamin banget gitu ya. Nah, kamera CCTV buat ujian Gaokao itu dinilai lebih canggih banget gitu ya untuk bisa terdeteksi ketika ujian Gaokao itu malah itu tuh menjaga keamanan dan juga itu tuh ketertibannya juga gitu ya. Keamanan dalam Gaokao itu kalau bisa masuk tuh bakal ada pengenalan wajah, sidik jari, sama pencocokan iris mata itu juga dilakukan gitu ya sama keamanan gitu ya. Nah, Gaokao itu seharusnya seadanya ya itu harusnya menghindari jogging. Ini misalkan kalau nyontek itu nggak boleh gitu ya. Kalau Gaokao ini kalau nyontek nih malah ketahuan sih. Nah, setelah kita kenali kakao sama sejarahnya, sama aturan, sama itu, bagaimana soal kontroversi kakao? Nah, di tahun 2016 ada mahasiswa yang dijatuhi penjara 7 tahun karena ketahuan menyontek ketika kakao berlangsung. Dan ya, kita tahu kalau 7 tahun penjara itu agak aneh gitu ya. Ngerjain kakao aja nyontek penjara 7 tahun. Aneh banget gitu ya. Nah, kakao tersebut gak cuma dalam keamanan aja, ada juga darurat dalam Kakao itu bakal tersedia ambulan di lokasi-lokasi ujian. Nah, kalau Anda stres di ujian di Kakao, ini bisa membuat kondisi kesehatan tuh malah memburuk. Macam syarafnya terganggu, misalkan kalau tangannya itu tuh kejam-kejam gitu ya, malah nggak bisa tidur itu ya. Dan juga stresnya Kakao bisa menimbulkan bullying sekaligus di tahun 2014, 93% mahasiswa yang kena stres di ujian dan tahun 2015 ada 2 siswa yang memilih karena terlalu stres. Dan di tahun 2017 ada siswa yang pernah di hari pertama Kakao itu sendiri bahkan sebelum ujiannya itu dimulai gitu ya yang di Kakao. Well, kita tahu sebelum SBMPTN kita tahu sama UDPK itu kan saya udah belajar, udah bekerja keras dan juga kita harus untuk belajar, untuk bekerja keras untuk bisa masuk universitas yang kita pilih. Kita tahu masuk universitas tuh harus belajar masuk SBMPTN itu lebih penting daripada masuk. Oke, terima kasih sudah menonton cerita ujian tersulit di dunia. So, kita masih banyak cerita-cerita yang lain gitu ya yang kita bahas. So, jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman dan keluarga. So, saya Silam Maulana. See you on the next video.